Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisnayanti Siregar, mahasiswi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman pengertian dan sedikit dampak dari El Nino dan La Nina. Baiklah, untuk pengertian dari El Nino itu sendiri adalah fenomena memanasnya suhu air muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Dampaknya ini beragam dan sangat luas. Misalnya ketika terjadi El Nino, maka kawasan Amerika Latin akan mengalami peningkatan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kondisi terbalik terjadi di Indonesia, di mana akan terjadi kondisi kering atau kemarau dan berkurangnya curah hujan secara drastis. Oke, untuk pengertian dari La Nina itu sendiri adalah kondisi yang berlawanan dengan El Nino, yaitu fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik dan suhunya itu lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya. Terjadinya La Nina menyebabkan dampak yang juga berlawanan dengan dampak El Nino, yaitu wilayah Indonesia akan mengalami intensitas hujan yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus ada timbul pertanyaan seperti ini. Mengapa fenomena lautan yang terjadi di Samudra Pasifik berpengaruh terhadap cuaca dan curah hujan di Indonesia? Kenapa? Hal ini disebabkan karena adanya sirkulasi Walker yang berputar sejajar dengan garis khatulistiwa. Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia dilintasi oleh garis imajiner tersebut. Sirkulasi Walker terjadi akibat dari gaya gradien tekanan yang berasal dari satu area tekanan udara tinggi di wilayah timur Samudra Pasifik dan satu area tekanan udara rendah di wilayah Archipelago Indonesia. Berdasarkan pada slide di sini, pada kondisi netral, sirkulasi Walker di Indonesia terbentuk konvergen atau naik, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif yang menyebabkan hujan. Ketika El Nino terjadi, maka sirkulasi Walker akan bergeser disebabkan oleh melemahnya angin pasat timur. Dampak bagi wilayah Indonesia ialah sirkulasi Walker akan terbentuk subsiden, turun, sehingga potensi pertumbuhan awan konvektif berkurang dan curah hujan pun akan berkurang. Sedangkan ketika La Nina terjadi, maka sirkulasi Walker akan berbanding terbalik dengan keadaan El Nino yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan konvektif meningkat dan berpengaruh juga terhadap curah hujan yang tinggi. Oke. Sedangkan untuk proses terjadinya El Nino, yang pertama itu naiknya suhu di Pasifik Tengah dan Timur. Peningkatan suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur merupakan penyebab awal terjadinya El Nino. Suhu meningkat akan menyebabkan kelembapan atmosfer di atas perairan turut meningkat. Yang kedua, pembentukan awan. Naiknya suhu di perairan Pasifik bagian timur dan tengah akan menyebabkan kelembapan yang tinggi di atmosfer samudra. Hal ini memicu terbentuknya awan yang berpotensi meningkatkan curah hujan di kawasan tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan awan terhambat. Ketika awan telah terbentuk di belahan bumi bagian lain, tepatnya di Samudra Pasifik bagian barat, terjadi peningkatan tekanan udara. Kondisi ini menyebabkan hambatan pertumbuhan awan di atas perairan Indonesia bagian timur. Terhambatnya pembentukan awan ini akan menyebabkan penurunan curah hujan jauh di bawah rata-rata. Sedangkan proses terjadinya La Nina itu sendiri, yang pertama,
menguatnya angin di Samudra Pasifik. Fenomena La Nina terjadi sebagai akibat dari turunnya suhu di permukaan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang sama, angin pasat timur juga bertiup dan menguat di kawasan Samudra Pasifik. Kedua, massa air hangat terbawa arus. Adanya angin kencang yang bertiup di wilayah Samudra Pasifik, maka akan massa air hangatnya itu akan terbawa ke arah barat Samudra Pasifik dalam jumlah yang signifikan. Dan yang ketiga, terjadinya upwelling. Terbawanya massa air hangat di wilayah perairan Pasifik Barat dalam jumlah besar akan berakibat massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas dan mengantuk massa air hangat yang mengarah ke Pasifik Barat. Kondisi demikian disebut upwelling, yang terjadi akibat pergantian massa air yang berbeda di suhu perairan laut. Dan untuk dampak El Nino dan La Nina itu sendiri, yang kita ketahui kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar luas menjadikan dampak El Nino maupun La Nina berbeda-beda. Untuk melihat dampak El Nino terhadap curah hujan, maka digunakan analisis sifat curah hujan bulanan. Agar lebih mudah diingat, dampak dari El Nino dan La Nina itu sendiri adalah, contohnya La Nina itu lebih pada kekeringan atau kemarau. Kalau dari La Nina itu sendiri, debit curah hujan yang berkepanjangan, yang banyak gitu. Contohnya itu akan berakibat banjir. Tapi enggak semua debit curah hujannya banyak, terus banjir beberapa hari disebut La Nina, tidak juga, ataupun disebut El Nino, karena beberapa hari hujan nggak turun, kering, kemarau, nggak juga. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.